Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 22A mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan ada Rahman, Aigen Nurlela, Cantika Lumban Gaul, Maulista Hayuriah, Muhammad Tito. Dalam video ini kami akan membahas mengenai tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik pada Kipas Angin Sederhana. Sebelum itu, ada baiknya kita tahu apa sih motor listrik dan gaya Lorentz itu. Motor listrik adalah tentang magnet. Satu motor listrik menggunakan magnet untuk menciptakan geraknya. Pada prinsipnya, ujung utara magnet akan menolak satu ujung utara yang lain, dan begitu juga sebaliknya, ujung selatan akan menolak selatan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan gerak rotasi di dalam motor listrik. Untuk prinsip kerja dari motor listrik adalah kebalikan dari prinsip kerja generator. Jadi sebuah generator dapat dijadikan sebagai motor listrik jika dialiri arus. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu bidang elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnet yang ada. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz bisa dirumuskan seperti yang ada di bawah berikut ini. F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Dengan keterangan, F merupakan gaya Lorentz dalam Newton, B merupakan kuat arus listrik dalam ampere, L merupakan panjang kawat dalam meter, B merupakan kuat medan magnet, dan theta merupakan sudut antara I dan B. Hubungan antara F, I, dan B dapat lebih mudah dipelajari dengan menggunakan kaidah tangan kiri, yaitu dengan menganga-angankan jari telunjuk dan jari tengah kita bentangkan saling tegak lurus, maka ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Prinsip motor listrik pada kipas angin. Dalam kipas angin terdapat motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, di mana dalam motor listrik terdapat kumparan besi pada bagian yang bergerak dan sepasang tipi berbentuk magnet pada bagian yang diam. Ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena sifat magnet dan tolak-menolak membuat gaya berputar secara periodik. Oleh karena itu, baling-baling dikaitkan ke poros kumparan. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin. Selanjutnya, percobaan kali ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui gaya Lorentz, untuk mengetahui prinsip kerja pada rangkaian alat, menentukan variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik, dan mengetahui bahwa teknologi yang canggih dapat dibuat atau inovasi menggunakan alat dan bahan sederhana. Selanjutnya, alat dan bahan untuk rangkaian pertama, yaitu batu baterai, selotip hitam, kawat tembaga, 2 peniti, magnet, dan pisau cutter.
Kemudian alat dan bahan untuk kipas angin sederhana yaitu botol bekas, lem, batu baterai, stik es krim, kabel, selotip hitam, gunting, dinamo, dan kardus bekas. Alat dan bahan yang digunakan sederhana. Kedua, harga alat tidak mahal. Ketiga, alat dan bahan dapat mudah dicari. Keempat, pembuatan alat mudah dilakukan. Kelima, kecepatan putarannya dapat dikontrol. Sedangkan kelemahannya yaitu kumparan dapat terbalik jika penyangga yang digunakan tidak kuat. Kemudian untuk sarannya yaitu kita dapat memberi informasi kepada masyarakat bahwa barang bekas dapat didaur ulang menjadi sebuah alat yang dapat digunakan kembali. Selain itu, agar alat memiliki nilai jual di masyarakat, alat dapat kita modifikasi dengan kreatif menarik pembeli. Dan kesimpulan dari percobaannya yaitu 1. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin cepat putarannya. Kedua, semakin cepat gaya magnet, maka semakin cepat pula putarannya. Ketiga, semakin banyak jumlah magnet, maka semakin cepat putarannya. Keempat, rangkaian baterai yang disusun seri lebih cepat berputar daripada hanya dengan satu baterai. Kelima, semakin besar arus listrik, semakin besar gaya bekerja, sehingga semakin cepat konduktor bergerak atau berputar. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai percobaan yang kelompok kami lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.